Halo teman-teman, kali ini Moviepedia akan membahas film yang berjudul Shinjuku Incident. Film ini adalah film aksi dan kriminal Hong Kong buatan tahun 2009. Dan film ini dibintangi oleh Jackie Chan. Ia berperan sebagai Steelhead. Wah, seru nih. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas ceritanya. Scene diawali dari terdamparnya sebuah kapal dan diketahui bahwa kapal itu berisikan imigran gelap. Di gerombolan orang itu, salah satunya adalah Steelhead. Karena Steelhead berpakaian sangat kotor, ia mencuri sebuah pakaian untuk ia kenakan, agar ia tidak terlihat seperti orang asing. Suatu malam, Steelhead sedang menyelusuri kota Jepang. Tanpa sengaja, ia memasuki daerah prostitusi, yang secara kebetulan ada operasi dari polisi. Karena Steelhead merasa ketakutan tertangkap, ia menyamar sebagai seorang gelandangan. Saat ia menyamar, ia teringat masa lalunya bersama sang kekasih di desa. Sang kekasih pergi ke Tokyo untuk memperbaiki nasib. Walaupun Steelhead merasa cemas, tapi kekasihnya meyakinkan kepada Steelhead bahwa ia akan kembali suatu saat nanti. Tapi setelah sekian lama, Steelhead tak kunjung mendapat kabar. Serta temannya yang ada di Jepang mengabari bahwa bibi dari kekasihnya sudah meninggal dan kekasih Steelhead entah pergi kemana. Dan di sini kita ketahui alasan mengapa Steelhead pergi ke Jepang. Ya, karena dia mencari bagaimana keadaan sang belahan jiwa. Akhirnya, setelah sekian lama, Steelhead bertemu dengan temannya, Ji. Steelhead dikenalkan juga dengan teman-teman Ji yang sudah seperti keluarga sendiri. Ji pun membantu Steelhead mencari pekerjaannya dan mereka akhirnya bekerja sebagai pemilah sampah di sebuah pembuangan. Ya, kebanyakan pekerja di sini adalah pekerja ilegal. Scene berganti di sebuah pemakaman ketua Yakuza. Di sini pun diadakan pemilihan ketua baru untuk mencari pengganti ketua yang sudah meninggal. Terdapat dua kandidat, yaitu Togawa Taro dan Muranishi Koichi. Dan pemilihan suara dimenangkan oleh Muranishi Koichi. Di sini, terlihat Steelhead dan Ji sedang memulung di dalam saluran air. Dan karena polisi mengetahui terdapat imigran gelap, maka mereka akan menggerebeknya. Dan benar saja, akhirnya mereka tertangkap dan diinterogasi. Saat polisi lengah dan terdapat kesempatan, akhirnya Ji dan Steelhead melarikan diri. Ia dikejar oleh seorang inspektur. Saat mengejar, inspektur itu terperosok ke dalam saluran air yang memiliki arus yang sangat deras. Karena Steelhead tidak tega, akhirnya dia menolongnya. Lalu kabur kembali setelah menyelamatkan inspektur tersebut. Saat Steelhead bekerja sebagai pencuci piring, dia bertemu dengan seorang wanita. Ketika wanita tersebut hendak pergi dari bar, ia diserang oleh sekumpulan perampok. Steelhead menolongnya dan terlibat baku hantam dengan perampok tersebut. Setelah menolongnya, akhirnya Steelhead dekat dengan wanita tersebut yang bernama Lily, yang sekaligus pemilik bar tersebut. Ketika Steelhead bekerja di sebuah restoran, dia mengenali salah satu pengunjung di sana. Dia melihat kekasihnya yang dia cari-cari selama ini, tapi dia sedang bersama orang lain, pria yang merupakan wakil ketua Yakuza. Dengan perasaan sakit hati, akhirnya Steelhead bertekad untuk mengguncang Tokyo. Dan dia habiskan malam itu dengan bersenang-senang indahai dengan wanita malam. Kali ini, Steelhead menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang agar ia bisa mencapai impiannya. Steelhead mulai menjual kartu telepon palsu, kartu kredit palsu, dan mencurangi mesin judi dengan sebuah chip. Di beberapa kesempatan, Jay hampir saja ketahuan. Maka dari itu, Steelhead dan kawan-kawannya sepakat untuk menghadiahkan gerobak untuk Jay berjualan kastanya. Dan memang itulah keinginan Jay dari dulu. Saat di pasar gelap, Steelhead kembali bertemu dengan Lily, dan ia menjelaskan pekerjaannya sekarang. Akhirnya mereka dekat dan diperkenalkanlah Lily kepada teman-teman Steelhead.
Kini kita diperlihatkan saat Ji berjualan dan sedang bercanda dengan seorang gadis pemilik salah satu bar di daerah tersebut. Ji pun dipukuli hingga babak belur. Melihat Ji dipukuli hingga babak belur, Steelhead pun membalas dendam dengan mengacak-acak bar tersebut dan mengambil gerobak yang disita oleh pemilik bar. Kini mesin judi yang diakali Steelhead dan teman-temannya akhirnya diketahui oleh sang pemilik. Dan pemiliknya berencana untuk menjebak orang yang telah mencurangi alatnya itu. Apesnya, di sini Jay pun yang menjadi korban. Karena saat berjualan, Jay dimintai tolong oleh temannya untuk bergantian menjaga alat tersebut. Jay kini disiksa habis-habisan, disayat mukanya, digoreng tangannya, dan akhirnya tangan kanan milik Jay dipotong. Sungguh mengerikan. Mengetahui hal tersebut, Steelhead dan kawan-kawan tidak bisa berkutik karena memang pemilik toko tersebut orang yang memiliki kekuatan dan kenal dekat dengan orang Yakuza. Akhirnya, Steelhead pun berencana membalaskan dendam Ji seorang diri dan menyelinap ke dalam bar tersebut. Tetapi saat menyelinap, ia mendengar sebuah percakapan yang merencanakan sebuah pembunuhan Eguchi, suami dari mantan kekasihnya dan sekaligus wakil ketua Yakuza. Steelhead pun berhasil menyelamatkan Eguchi, dan Steelhead diajak ke rumah Eguchi dan disinilah terdapat adegan yang mengharukan saat pertemuannya dengan mantan kekasihnya. Scene berganti di saat Eguchi disuruh minta maaf kepada Togawa karena sudah berburuk sangka tetapi tidak ada bukti yang kuat. Karena merasa dipermainkan, akhirnya Eguchi merencanakan pembunuhan ketua Muranishi dan Togawa. Dia meminta tolong Steelhead untuk melancarkan aksinya. Steelhead menyetujuinya dan meminta syarat, yaitu 1. Kelegalannya dan 2. Wilayah geng Taiwan. Akhirnya, Steelhead pun melancarkan aksinya. Ketua Muranishi dibunuh di kantornya sendiri dan Togawa ditembak di tempat umum. Setelah kejadian ini, Eguchi diangkat menjadi ketua anggota dan Steelhead pun mendapatkan apa yang dia mau. Di saat penyerahan daerah, Nakajima, anak buah Eguchi, sangat tidak menyetujui dan membenci Steelhead dan kawan-kawannya. Setelah menguasai wilayah geng Taiwan, Steelhead membagi kekuasaannya kepada teman-temannya untuk mengatur wilayah tersebut. Tetapi di sini Ji masih sangat hancur karena kejadian masa lalunya. Setelah beberapa lama, ternyata daerah tersebut makin kacau. Penjualan narkoba sudah di mana-mana. Steelhead yang mengetahui ini berencana untuk mengembalikan teman-temannya ke daerah masing-masing dan melaporkan Eguchi atas perbuatan yang sudah terjadi. Di saat yang lain, ternyata Nakajima diminta tertua Yakuza untuk membunuh Eguchi karena kinerjanya yang kurang baik. Nakajima akhirnya segera berangkat untuk membereskan Eguchi serta orang-orang Taiwan yang dimana mereka adalah teman-teman dari Steelhead. Di sini, kita diperlihatkan juga Eguchi sedang meminta tolong kepada Chi untuk menyingkirkan anak buahnya yang berkhianat. Saat bersamaan, Steelhead dan inspektur polisi mendatangi tempat tersebut untuk menyadarkan teman-temannya dan berencana menyerahkan Eguchi. Tapi karena teman-teman Steelhead nyaman dengan jabatan itu, dia hampir membunuh Steelhead. Dan di saat bersamaan, Nakajima dan kawan-kawannya melempari tempat tersebut dengan batu dan segera menyerang tempat tersebut. Di sini terjadi adu aksi bunuh-bunuhan dan Eguchi terbunuh pada saat itu juga. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Eguchi menyerahkan segala bukti kejahatan Yakuza untuk segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan di sini teman-teman Steelhead sudah mati. Dan Steelhead pun sekarat. Film ditutup dengan kita diperlihatkan di tempat di mana Steelhead menyelamatkan sang inspektur. Dan saat ini Steelhead sekarat di tempat tersebut. Sungguh akhir yang tidak menyenangkan. Jadi, inti dari cerita ini adalah Steelhead menyusul pacarnya ke Tokyo. Namun sesampainya di sana, sang pacar sudah bersuami dengan wakil ketua Yakuza.
Karena merasa tersakiti, lahirlah Steelhead yang baru dengan kepribadian yang berbeda. Setelah itu, Steelhead mampu menaklukkan sebagian wilayah Tokyo. Namun, tak berselang lama, timbullah perpecahan dan akhirnya Steelhead pun mati. Sehingga di sini kita diajarkan untuk jangan berbuat jahat sekalipun dirimu dijahati. Nanti bisa hanyut di saluran air. Sekian dan terima kasih. Sebentar. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan komen film favorit kalian. Love you.